Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taubat nasuha. Kepada manusia minta maaf. Barulah kita bersih masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana cara bertaubat? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, buat dosa, summa yatatahhar, yang paling bagus mandi. Mandinya niatnya apa? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Seperti mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustaz? Ini ada orang nanya mandi wajib gimana? Anaknya udah 5. Mandi yang ketawa anak kecil kayak paham aja. Mandi wajib basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Gak boleh ada yang tidak kena sama sekali. Saya gak boleh kena air Pak Ustaz. Dokter pribadi saya kasih tahu jangan kena air. Kalau kena air mati. Allah Maha Kasih Maha Sayang. Agama ini ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Allah tidak ingin kita sulit dan susah. Bagi yang bisa mandi, yang gak bisa mandi tayamum. Ambil debu tanah, cium jangan sampai ada bau kencing tai kucing. Lalu kemudian tepuk ke tangan, usap kepala, tepuk ke tangan, usap ke tangan, buka cincin, jam, gelang, rantai, ting, sampai ke siku. Setelah itu kemudian sholat sunnah taubat. Usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini Pak Ustaz bingung saya ayatnya apa. Kok bingung orang hafalannya cuma 3? Qul al-falaq an-nas. Allahu Akbar. Pagi boleh, siang bagus, malam. Saya biasanya kalau bangun malam pertama sholat sunat wudhu, habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Boleh tiap malam Pak Ustaz? Boleh. Habis sholat sunat taubat baru sholat sunat tahajud. Habis itu baru sholat sunat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta ke dukun. Dukun aja lapor ke polisi. Jangan minta ke setan. Mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah mandi bersih wudu, sholat sunat taubat, tsumma yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak hafal Pak Ustaz? Cari di Google. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as atfatayati radal alani ya uhailan jodi wal karami ya uhailan jodi wal
Makanya nanti kalau ada tabligh akbar, Isra Mi'raj, menyambut Ramadan, mensucikan hati, istighotsah kubra, muhasabah. Hadir atau enggak hadir? Hadir. Datang atau enggak datang? Datang. Karena kalau kita rame-rame itu semangatnya beda. Kalau sendirian mungkin kita susah nangis. Kalau sendirian kurang bersemangat. Ini ada ruhnya, ada jiwanya, ada kalbunya. Ini bukan sekedar sarang. Ini bukan sekedar kulit, daging, bulu, kuku. Kalau manusia ini hanya sekedar daging, kulit, bulu, kuku, sama dengan kambing. Manusia ini ada ruhnya. Ruhnya itu titipan Allah. Mereka ini bertasbih, bertakbir, bertakbir. Ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang suci batinnya. Maka kebersamaan ini menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin dan percaya, saya malam ini masih sehat bukan karena minum suplemen. Karena saya dilarang sama dokter. Ustaz Abdul Somad minum apa? Teh manis? Enggak ada minum suplemen. Enggak ada Pak dokter. Jangan minum Ustaz. Nanti kalau Ustaz minum suplemen, bersemangat, sehat. Tapi nanti buah pinggang Ustaz cepat rusak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang buat sehat ini apa? Ustaz pakai jin? Enggak. Ustaz dibantu nyiblorong suster golong suster ngesot Dracula? Enggak ada. Lalu apa yang buat sehat? Yang membuat sehat adalah doa jamaah ini semua. Apa perasaan Ustaz Somad melihat jamaah yang ramai? Apa ya? Apa perasaan saya disambut anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya memandang ke depan, sendal saya mati di mobil. Takut hilang. Saya memandang ke atas, ibu-ibu semua kameranya nyala, saya lambaikan. Apa perasaan dalam hati Ustaz Somad? Apakah Ustaz bahagia? Apakah Ustaz senang? Apakah Ustaz bangga? Apakah Ustaz sombong? Perasaan dalam hati saya satu, sedih. Loh, kok Ustaz sedih? Apa yang Ustaz sedihkan? Yang kusedihkan adalah aku bicara di depan orang banyak, disangka manusia aku hebat, padahal amalku rusak karena ria, karena aku ditonton oleh viewer, follower, dan subscriber. Aku mengatakan mari sucikan hati, bersihkan hati. Ternyata jamaah yang ada di pojok di sudut sana yang bukan siapa-siapa, bukan profesor, dokter, bukan ulama, tapi hati jauh lebih bersih daripada aku. Betul? Betul. Ada yang teraniaya, kakinya terinjak, tangannya semua mau salaman. Kecil badannya pendek terselip di ulur tangan. Tangan saya tidak mau sampai langsung panitia. Enggak boleh. Bagaimana kalau dia menuntut aku nanti di hadapan Allah? Bagaimana kalau dia menghalangi Isa? Ya Allah, aku datang cepat ke masjid, tapi tidak bisa jumpa Ustaz Somad. Aku cuma mau selfie, Ustaz. Tapi saya yakin dan percaya kesedihan itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Karena jamaah semua orang baik, hatinya lembut, memaafkan dan mendoakan Ustaz Abdul Somad. Begitu cara saya merayu jamaah. Boleh jadi aku masuk surga bukan karena puasa sunatku, aku masuk surga bukan karena ceramahku, aku masuk surga bukan karena zikirku, tapi karena tetesan doa mereka di tengah malam. Ya Allah, gemukkan Ustaz Somad. Ya Allah, maafkan Ustaz Somad. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya tausiah, jamaah nanya, Ustaz, saya mau nanya. Ya silakan. Saya melihat Ustaz dalam mimpi. Terus dalam mimpi itu Ustaz duduk bersama Habib Umar bin Hafiz.
Apa artinya Ustaz? Kata ulama Ibnu Sirin, kalau kita mimpi ketemu ulama, berarti kita satu manhaj dengan ulama itu. Berarti kita sama-sama Ahlus Sunnah wal. Itu jawaban saya. Berarti kita insya Allah pencinta habaib, pencinta zuriat Rasulullah. Berarti kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tasawufnya Sunni Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Berarti kita satu manhaj, satu jalan. Maka kita ketemu dalam mimpi. Setelah seminggu apa yang terjadi? Ternyata mimpi jamaah itu terwujud. Saya benar-benar satu majlis di Masjid Istiqlal. Jamaah yang melihat itu dalam mimpi. Saya tidak mimpi sama sekali. Saya tidak pernah berharap, tidak pernah berdoa. Hanya dalam lubuk hati yang paling kecil. Rupanya doa jamaah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan zalimi orang, jangan aniaya orang, jangan nilai orang dari bajunya, jangan kecilkan orang dari statusnya. Boleh jadi dia jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya malam ini Abdul Somad dikasih pentas, dikasih karpet, dikasih bunga-bunga. Kalau panitia selesai acara pulangkan pada yang punya. Dikasih meja lengkap dengan kamera. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir malam ini insyaallah hadir. Mohon maaf, apakah ini ada pembagian sembako? Enggak ada. Ada pembagian kartu sehat? Enggak ada. Ada pembagian baju? Enggak ada. Semua ini datang karena lillahi, bertaubat kepada Allah. Uang banyak, pergi ke Makkah, naik travel bintang 5, hotelnya luar biasa, menangis di pintu Ka'bah. Maafkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Bisa? Gak bisa. Menangis di taman Raudhah, maafkan dosaku kepada suamiku ya Allah. Bisa? Gak bisa. Makanya kalau di kampung kadang selamatan menyambut bulan suci Ramadan. Dulu saya waktu masih di pondok, itu seminggu jelang Ramadan, undangan makan malam, undangan makan siang, undangan pas Ramadan gak ada undangan makan siang. Kenapa? Karena jamaah semuanya mau nyambut Ramadan, ngundang tetangga, ngundang ustaz, minta maaf, mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan hubungan. Silaturahim yang terputus menjadi tersambung. Maka dengan acara kita malam ini, mudah-mudahan yang selama ini silaturahim terputus tersambung kembali insyaallah. Yang selama ini kalau ke masjid, masjidnya satu, kiblatnya satu, khotibnya satu, imamnya satu, tapi masuk masjid seperti Tom and Jerry. Kalau masuk masjid yang lihat bukan imamnya, bukan khotibnya, musuh saya di mana? Oh, dia di sana, saya di sini. Judul lagunya, kau di sana, aku di sini, imamnya sama saja. Tapi setelah malam ini semuanya berdamai, semuanya mensucikan hati. Hablum minallah sudah diperbaiki dengan taubat, hablum minanas sudah diperbaiki dengan silaturahim dan saling memaafkan. Ya yaumul qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang nanti hari kiamat, sholatnya banyak, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, Jumat, tahajud, witir, duha, isyraq, awabid, tarawih, witir, tasbih, banyak sholatnya. Wa zakatih, zakat mal, zakat fitrah, zakat madu, zakat harta, zakat ikhlas. Wa zakatih, sedekah, bangunan masjid, infak anak yatim, fakir miskin dan du'afa. Wa siyamih,
puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Baid, puasa Nabi Daud, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar caci maki si fulan. Sumpah serapah. Kalau dia ngomong, bukan cuma satu hewan yang keluar dari mulutnya, kebun binatang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan perbuatan baikmu dengan menyakiti hati orang. Saya yakin banyak yang sakit hati. Saya ngomong tentang dendam kesuman, yang dendam sakit hati. Saya ngomong tentang silaturahim, yang memutus tali silaturahim sakit hati. Saya ngomong tentang zina, yang hobi zina sakit hati. Saya ngomong LGBT, yang bencong sakit hati. Saya nggak peduli selama saya tidak nyindir. Yang saya sampaikan ayat Allah, yang saya sampaikan hadis Rasulullah. Saya lebih takut marah Allah daripada marahnya manusia. Seluruh manusia marah ke Abdul Somad, silakan. Nggak boleh datang ceramah, nggak apa-apa. Nggak boleh ngomong di Instagram, saya buat yang baru. Tapi kalau Allah marah, apakah kita bisa ganti Allah yang baru? La ilaha qul huwallahu ahad, tunggal esa, tak berbilang, hanya satu. Yang mau dicari ini ridho Allah apa ridho manusia? Ridho Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, minta ampun kepada Allah, salat sunat taubat. Yang kedua, minta maaf kepada manusia dengan silaturahim. Yang ketiga, siapkan uang belanja. Bulan puasa kita kan nggak makan, Pak Ustaz. Untuk apa siapkan uang belanja? Emangnya kita makan lebih apa? Makan siang kan nggak ada. Berbagi buka puasa. Ibu, bapak, anak dua, ada satu keponakan, ada satu orang yang membantu, menolong, melapangkan, memudahkan. Saya di rumah cuma 6 orang, Pak Ustaz. Masak untuk 10 orang. Loh, yang 4 lagi siapa? Bagikan fakir, miskin, yatim, du'afa. Bersedekahnya 30 menit sebelum azan maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat bulan suci Ramadan, 4 tahun Abdul Somad di Mesir, 4 kali Ramadan, 98, 99, 2000, 2001, 99, 2000, 2001, 2002, 4 Ramadan di Mesir, nggak pernah masak buka puasa. Loh, kok bisa? Orang Mesir nggak kaya seperti Saudi Arabia, bro. Tapi mereka luar biasa. Di tanah lapang, di stasiun bis, dekat rumah sakit, di depan sekolah, mereka bangun tenda kemah. Mereka tulis di atas Maidatur Rahman, meja makan Tuhan. Loh, Tuhan kan nggak makan. Kok ditulis meja makan Tuhan? Karena makanan nggak tahu datangnya dari mana. Seakan-akan makanan ini datang dari Allah. Buka puasa di Mesir waktu itu jam 6.30. Meja panjang, kursi panjang, pakai tenda. Jam 6 sudah duduk semua. Lihat kanan kiri, anak Indonesia semua. Langsung makan kurma. 1 butir, 3 butir, 5 butir, 7 butir. Sunnah yang ganjil. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah kenyang tadi 3 butir, 3 kardus. Habis itu lalu kemudian 1 teguk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mana hawa nafsu yang siang tadi? Rasanya semua danau, semua sungai, semua laut ditumpahkan, nggak akan selesai haus. Ternyata 2-3 teguk
hawa nafsu. Istrinya pun langsung marah-marah. Nih, cendol, sirup, merah, putih, ungu, oranye, kuning, hijau. Iya jamaah mubazir, besok gak diulang lagi. Besok jam 5 hidup sepeda motor. Mau kemana mas? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Memang manusia ini diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Manusia makhluk yang lupa. Jadi kalau ada makhluk yang lupa itu berarti itulah yang diulang-ulang terus supaya hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Jalan itu tidak akan tumbuh rumput kalau dilewati terus, betul? Begitu juga dengan kaji ini kita ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Makanan yang banyak bukan untuk perut kita. Makanan ini enaknya cuma sejengkal, Pak. Enaknya cuma di sini. Manis, asam, asin, rasanya rame seperti hubungan kita. Ini cuma di tenggorokan. Ketika sudah sampai di sini nggak ada bedanya lagi. Maka nikmati makanan, tapi makanan itu dalam Islam liuqimasul bahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jangan sampai sholat tarawih tulang belakang nggak bisa tegak. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau tegak Ustaz Somad ini iyalah, Ustaz Somad ini makannya dikit. Saya kurus ini bukan karena dikit makan. Saya hitung hari ini berapa kali makannya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ustaz dikit makan. Saya bukan dikit makan, dikit makan. Terus kenapa Ustaz kurus, Ustaz nggak makan? Ini bukan kurus, ini bukan diet, ini bukan diet. Ini takdir. Bapak silakan makan, ibu silakan makan, tapi niatnya untuk menegakkan tulang belakang supaya nanti bisa sholat tarawih. Makan, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang berlebih-lebihan itu saudara, bukan saya ngomong, saudara setan. Jadi kalau ada orang makan sana, makan sini, makan sana, makan sini lebih, setan manggil dia, hai bro, berbagi makanan. Manfaat qasaiman, siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Di Maroko saya tinggal di asrama. Pulang dari kampus lihat satu drum, tahu drum? Besar, tinggi 2 meter. Di depan musola di asrama saya. Saya tanya, ini drum apa? Katanya ini drum harira. Harira itu apa? Bubur makanan orang Maroko yang dibagi satu asrama. Begitu mereka bersedekah. Maroko bersedekah harira, Mesir bersedekah Maidatul Rahman, Indonesia jangan tanya. Banyak sedekah untuk buka puasa. Betul? Jangan sampai anak yatim, fakir, miskin, du'afa dapat kiriman kolak, nasi uduk jam 11 malam. Pergi antar sama daripada basi, dimakan sama anak yatim. Asal makan aja nak sedekah. Dimakan jam 11, jam 12 meninggal. Awaidal ladzi yukadzibu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'un, menyanyiakan ayat ini. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Maka saya menganjurkan bayar zakat menjelang Ramadan.
Saya dari dulu bayar zakat menjelang Ramadan. Tujuannya apa? Ada saudara kita yang sulit kerja, tua renta, gak bertenaga, kena penyakit 6L, lemah letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka kita bagi zakat melalui Badan Amin Zakat Nasional. Insya Allah di bulan Ramadan mereka tetap bisa puasa dengan kita. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang mukmin. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jabbihi jami'an, tetangga di sebelah rumahnya lapar, tapi dia tidak pernah mau tahu. Iman itu bukan diukur hanya dengan jubahmu, dengan sorbanmu. Iman diukur bukan dengan baju, dengan sujudmu, tapi iman diukur dengan perasaan. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsihi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan menyambut Ramadan ini menggugah perasaan kita. Tetangga kita ada berapa orang? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang gak makan, jangan sampai ada yang gak bisa sahur, jangan sampai ada yang gak buka puasa. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Allah gak tanya kamu haji berapa kali, kamu umrah berapa kali, tapi yang ditanya adalah orang yang berada di sekitar kita. Siap kita jaga tetangga, kawan, sahabat kita? Insya Allah. Tapi kalau sudah berbagi jangan angkuh, jangan sombong. Kamu, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena beras dari saya, kalau bukan karena kain dari saya, sudah lama aku mati kelaparan, kedinginan. Jangan sombong saudaraku, karena yang ada ini semua adalah titipan dari titipan Pak RW, titipan Allah. Maka katakan maha suci Allah, bersyukur kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu suci karena banyak sedekah, karena banyak santunan, karena banyak bangun masjid. Subhanallah, yang suci itu Allah. Aku banyak kotor, hatiku kotor, mulutku kotor, bajuku kotor, rambutku kotor, otakku kotor. Engkau layak dipuji, dimuliakan, dihormati. Yang dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Kamu hebat, kamu besar. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Kamu bertenaga, kamu berpuasa, kamu berharta. Saya enggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ini diucapkan setelah sedekah, bukan sebelum. Jangan nanti panitia datang mau nanya, warga berapa mampu untuk bantu tenaga jamaah kita yang fakir miskin itu apa, buka bersama, mau ngasih berapa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Itu setelah beri, setelah ngasih, dipuji orang, kamu hebat, sumbanganmu banyak, kamu kaya, kamu pejabat. Katakan la haula wala quwata illa billah. Ini semua punya Allah, dititipkan kepadaku untuk menguji aku. Saudara kita yang miskin, yang susah, yang melarat itu diuji dengan kemiskinannya dan dia sabar. Kita diuji dengan jabatan, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan harta. Kita tidak sabar, kita pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi?
Ya Allah, selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini semua ya Allah. Amin. Ampun kepada Allah, taubat, maaf kepada manusia, silaturahim, lebihkan uang belanja untuk buka bersama. Alhamdulillah, anak-anak muda pakai motor bangun jam 3 bagi nasi kotak di pinggir jalan. Apa namanya? Sahur off-road. Sahur on the road. Kalau sahur off-road 4 kali 4 naik turun. Sahur on the road. Masya Allah, anak-anak muda pagi semua selesai habis pagi tidur dan gak sholat subuh, gak puasa. Pas ditanya, kalau gak puasa, siapa yang memberikan buka puasa pahalanya sama seperti orang yang puasa, maka saya gak perlu puasa lagi. Ini nama alirannya, aliran ngawuriyah. Ini orang yang sesat dan menyesatkan. Tetap puasa, tetap sahur, tetap berbagi. Anak-anak muda malam ini yang mestinya nongkrong di pinggir jalan, koko naik motor, malam ini mereka berkumpul bersama. Inilah anak muda yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ustaz Abdul Somad ini sedang merayu membahagiakan kita. Enggak begitu, Beb. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itulah yang mendapatkan naungan Allah. Kenapa anak muda, Pak Ustaz? Kenapa bukan orang tua? Orang tua ke masjid memang wajar, karena malaikat maut gak lama lagi datang. Tapi anak muda nafsunya bergelora, pacarnya sudah menunggu, lagi sedang apa namanya? Lagi semangatnya, tapi dia tetap ke masjid. Bro, jadi kita mabuk, aku ke masjid. Jadi kita sakau, masjid lebih utama. Jadi kita pacaran, masjid. Ayo kita dugem, masjid. Gue yang bayar, oke. Allahumma aslih sababal muslimin. Tolong jaga anak-anak muda kami ini ya Allah. Kalau mau melihat anak muda, melihat Indonesia, melihat NKRI, bagaimana Nusantara 20 tahun akan datang, lihatlah wajah-wajah anak-anak muda hari ini. Kalau anak muda cinta masjid, anak muda cinta baik, anak muda cinta ulama, anak muda cinta pengajian, mereka akan menjadi tentara yang menghidupkan masjid. Allahu Akbar. Mereka akan jadi pengacara yang cinta masjid. Allahu Akbar. Siap jaga masjid, siap jaga habaib, siap jaga ulama, siap jaga NKRI. Takbir. Dari suara takbirnya anak muda. Saya pernah coba takbir itu waktu ceramah di Pati Jogo, enggak kuat. Takbir. Allahu Akbar. Ustaz, kami ini memang sudah tua tapi kami bersemangat. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Buktinya takbirnya kuat. Kenapa Ustaz bertakbir? Takbir itu mengusir setan. Makanya kalau sendirian di rumah ketakutan, lewat di suatu jalan ketakutan, khotib naik ke atas mimbar khutbah ada kawanan itu, Allah Akbar. Kalau setannya pindah, teman sebelah pihak dua-dua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, setelah berbuka maka jangan sampai tinggal sholat tarawih.
20 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Nikmatil bid'atu hadhihi. 3 rakaat witir, 23 rakaat, 1 juz. Mereka tidak sanggup seperti yang dilakukan Nabi. Sampai gimana? Sampai bengkak kakinya. Maka dipendekkan ayatnya, ditambah rakaatnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, bacaannya dipendekkan lagi, rakaatnya ditambah jadi 36 dan witirnya 39 rakaat. Makanya kata ulama, Syekh Atiyah Safar, Mufti Al-Azhar Mesir, tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Itu kaidah tarawih. Saya ulang, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Dapat dua-duanya. Jangan sampai nggak ada tumaninahnya. Jangan sampai nggak ada makharijul hurufnya. Saya mau Fatihah 1 nafas, nggak apa-apa, tapi tetap ada makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada. Jangan sampai sesuatu dapat orang yang pantang. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Karena Nabi mengatakan, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Ulangi salatmu 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak ada tumahni. Mesti ada tumanina. Selesai assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saat duduk istirahat, orang Makkah keliling tawa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tahap. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil. Memang tidak lupa berketawa. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanam wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas sholawatnya, jelas makharijul hurufnya. Jangan karena mau cepat-cepat. Ampun, ampun. Imamnya lambat, ngomongnya cabut. Apa? Makanya alhamdulillah kita punya kiai, kita punya ustaz. Masih ada waktu untuk menuliskannya di kertas, dilaminating supaya nggak basah kena keringat, tintanya nggak luntur, dibaca, ditempel. Subhanal malikil ma'bud. Sholawat itu jangan membentak-bentak. Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembut apa lembut? Lembut. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa
sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lebut apa lebut? Lebut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Lebut apa lebut? Belum pernah saya dengar selawat marah-marah. Selawat kita itu dibawa oleh malaikat ke Nabi Muhammad. Inna salataku ma'rudatun alayya. Selawat yang dibawa ke Nabi. Ustaz Somad, iya. Tolong dengarkan selawat ini Ustaz Somad. Mana? Ini rekamannya. Coba dengar. Salawat. Tapi coba kalau selawat itu, Ustaz Somad, coba dengarkan selawat ini Ustaz Somad. Dari mana? Dari masjid kita Ustaz. Coba dengarkan Ustaz. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asri zalimin bisalimin wa akhrijna min bayyin salimin. Selawat itu merayu Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaatnya. Maka sesuaikanlah iramanya, sesuaikanlah intonasinya. Betul. Selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan Sallu salatal witri salasa raka'atin azabakumullah. Gak boleh pakai komando. Langsung aja tarawih, langsung witir, gak pakai komando. Kalau gak pakai komando, makmumnya gak semua ingat besti. Akhirnya waktu imam mengangkat takbiratul ihram, makmumnya gak tahu, dia nanya sebelah, udah witir. Terus niat kita apa? Udah sholat aja. Akhirnya ibu-ibu di belakang nggak bisa begitu, bapak-bapak masih ada segan sukanya. Ibu-ibu nggak ada, nanya langsung, Pak Imam, ini sholat apa? Dijawab sama imam, witir 3. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Lebih baik gitu atau imam ngomong witir 3. Bagus kan pakai Bilal kan? Saya nggak maksa Bapak Ibu. Kalau di sini nggak pakai Bilal ya apa-apa. Terus begitu kalian nggak pakai Bilal? Enggak. Makmumnya tahu. Gimana caranya? Semua di-share melalui grup WhatsApp. Iya kalau bawa handphone. Kalau enggak, ini bukan tambahan ibadah. Ini bukan nambah-nambahin ibadah. Ini komando. Ini adalah pengaturan. Ini manajemen. Paham? Memang enak kalau ngomong jamaahnya cerdas. Setelah itu pulang langsung tidur. Jangan lagi nonton TV. Jangan lagi ngobrol kongko-kongko. Kenapa? Karena nanti malam kita mau bangun tahajud. Pulang tidur. Saya nggak bisa tidur Pak Ustadz, karena biasa tidur jam 1, jam 2. Gimana biar supaya cepat tidur Pak Ustadz? Mampir ke warung, beli antimo. Tapi makannya satu, jangan satu papan. Kalau satu papan dimakan, itu bangunnya Idul Adha. Jangan lupa niat, mana tahu ketiduran. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi kalau kebangun setelah azan, puasanya tetap sah insyaallah. Amin. Setel jam, bangun jam 3. Bangun jam 3 mandi bersih, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'atain lillahi ta'ala. Setelah itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud.
bagi yang sudah witir tadi dengan imam tarawih, jangan witir lagi, karena nggak boleh 2 kali witir. La witrani fi lailatin, nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Habis tahajud nunggu sahur, beristighfar, bersolawat. Afdal zikri ma'labanahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ikut nonton TV orang buka aurat. Sudah 11 bulan dia menghabiskan waktu kita, pikiran kita. Kenapa di bulan yang mulia ini tetap Hai TV, sudah 11 bulan kau merusak aku, maka di Ramadan ini ku matikan kau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai di bulan Ramadan, betul-betul istirahat, berzikir. Lalu kemudian kita makan sahur. Setelah makan sahur tidak lama terdengar suara di Maroko nggak ada imsak, nggak ada sirine imsak. 2 kali Ramadan saya di Maroko nggak ada imsak. Makan. Pas lagi makan, Allahu Akbar. Ditelan atau dibuang? Kalau ditelan puasamu batal, karena sudah masuk waktu. Tapi ada ustaz yang mengatakan, katanya kalau ditelan, kalau di mulut maka dengar azan, telan aja. Itu kalau azannya belum masuk waktu. Di Indonesia semua orang nggak ada azan sebelum masuk waktu. Azan itu setelah masuk waktu, 1 menit 2 menit masuk waktu baru dia azan. Maka kalau terdengar azan, kalau mau selamat ikut imsak. Gosok gigi bersih. Mana dalilnya? Lagi tren sekarang. Mana dalilnya? Dalilnya dari Abdullah, dalilnya dari Anas bin Malik. Ketika dia ditanya, Nabi itu berhenti makan kira-kira berapa lama sebelum azan? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, khamsuna ayat, kira-kira 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, itu lebih kurang 10 menit. Itulah dasar imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. Jadi kalau kebetulan kita senang tenang habis makan, imsak gosok gigi bagus bersih supaya nggak ada was-was, supaya nggak ada ragu-ragu. Tapi kalau kebetulan bangunnya pas imsak, langsung ke dapur, ambil nasi, ambil sambal terasi, masukkan ikan, blender. Langsung 3 pipet, namanya itu sama wadah. Karena kalau punya nggak sempat lagi. Langsung gosok gigi, langsung insya Allah. Imsak bukan lampu merah, tapi lampu kuning. Lampu kuning itu maksudnya hati-hati. Tapi kalau kepepet, gaslah sekejap-kejapnya. Jangan sampai ini lampu kuning lalu lintas di bawah itu, nanti saya ditangkap polisi. Maksudnya ketika sedang imsak bulan suci Ramadan. Paham? Jelas? Lalu kemudian di siang Ramadan, ibadahnya adalah siap, tahan mata, jangan lihat, tahan telinga, jangan dengar, tahan mulut, jangan ngomong, tahan perut, jangan makan, leher ditekan, jangan lewat air, jangan sampai kumur-kumur 3 yang keluar 1. Jangan sampai masuk ke toilet kamar mandi, kepala masuk ke bak, lalu keluar bibir kering. Berat puasa ini. Iya, enggak lama. Apa itu puasa? Puasa bukan cuma tahan makan, tahan minum, tahan mata. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya memang kalau siang Ramadan itu matanya enggak pernah kebuka sama sekali. Dari mulai subuh sampai azan maghrib baru dia buka, Ustaz. Sholatnya gimana? Jamaah takhir, Ustaz. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama.
Man lam yada' qawla zur, siapa yang tidak menahan matanya, tidak menahan lidahnya, tidak menahan pikirannya, tidak menahan hatinya, falaisa lillahi hajatun fi ayyadana ta'amal wa syarabahu. Makannya dia tahan, minumnya dia tahan, gak ada pahalanya. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya azan maghrib berkumandang, puasa kita diterima Allah. Marhaban ya Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Allah. Sehatkan kami semua supaya kami bisa beribadah ya Allah. Bukakan kami pintu rezeki kami supaya kami bisa berinfak dan bersedekah ya Allah. Sucikan hati kami supaya kami bisa memaafkan saudara kami ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.